السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah yang Allah muliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Begitu pula ya nikmat kita baru memasuki tahun baru dari kalender kita umat Islam, itu kalender Hijriyah. Ya, maka kalender Hijriah ini sebagaimana kita sama-sama ketahui adalah kalender milik kita, karena itu erat kaitannya dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Bahkan itu adalah awal dari kalender Hijriah, terhitung dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Kenapa Umar bin Khattab memilih itu sebagai awal dari kalender Hijriyah? Karena dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, itu adalah awal dari kemenangan Islam. Itu adalah awal dari kejayaan Islam. Awal kemudian Islam memiliki negaranya sendiri. Lantas kemudian dari kota Madinah itu terpancar cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke negara kita ini. Maka kita hendaknya ya berusaha untuk terus berbangga dengan kalender kita, kalender Hijriah ini, karena ini milik kita. Terkhusus ibadah-ibadah kita umat Islam itu semua berkaitan dengan kalender Hijriyah, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kalender Masehi, tidak ada. Semua ya, kapan kita mengeluarkan zakat, hitungan zakat, puasa-puasa sunnah, ya itu semua kaitannya dengan kalender Hijriyah. Nah ini kita sekarang berada di awal bulan Muharram, sudah masuk tanggal 4, dengan terbenamnya matahari masuk tanggal 4. Nanti tanggal 9, 10 Muharram kita disunahkan puasa Tasu'a sama Asyura, yang dimana puasa di hari Asyura itu ujar Nabi SAW akan bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi kita mengetahuinya dari kalender Hijriyah. Begitu pula dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya, puasa Ayyamul Bid tiap bulan. Ya, jadi ibadah-ibadah kita umat Islam semuanya itu berkaitan dengan kalender Hijriyah. Makanya kita ya di rumah kita semestinya
harus ada itu kalender Hijriah. Ya, kita biasanya yang ada cuma kalender Masehi. Ya, kenapa? Karena biasanya itu penggajian berkaitan dengan kalender Masehi. Jadi nggak pernah lupa kita kapan tanggal 1, tanggal 2, karena gajinya di sana. Ya. Giliran kalender Hijriah kita nggak tahu. Bahkan mungkin sebagian kaum muslimin, bahkan bukan mungkin lagi ya, banyak dari kaum muslimin nggak hafal bulan-bulan di kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi, luar kepala, Januari, Februari luar kepala. Tapi ini kan kalender Hijriah, ya banyak yang nggak hafal, Muharram, Safar dan seterusnya. Ya, padahal itu milik kita umat Islam. Itu menunjukkan kitanya kurang berbangga dengan identitas kita, kurang berbangga dengan kalender kita. Ya, dan di rumahnya pun nggak ada kalender Hijriah. Kalaupun ada, biasanya ada di kalender Masehi, tapi itu tulisannya halus sekali, hampir kada kelihatan. Ya, nah itu. Jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalender Hijriah sekali lagi itu adalah milik kita, maka berbanggalah dengannya. Ya, dan juga di awal tahun Hijriah ini, ya kita kalau dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau ya hijrah dari Mekah ke Madinah jalan kaki dengan tentunya begitu capeknya, uyuhnya beliau demi kita umatnya. Belum lagi orang-orang kafir Quraisy mengejar beliau, ya memburu beliau, bahkan membuat sayembara yang bisa menangkap Nabi SAW akan dikasih 100 ekor unta. Jadi perjuangan yang luar biasa. Ya, maka kita mari di awal tahun baru Hijrah ini kita juga hijrah, tapi hijrah dalam makna yang umum. Ya, hijrah dalam makna yang umum, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hijratu al-muhajiru man hajara ma nahallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, hakikat orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang larang darinya. Itu hakikat dari hijrah. Maka mari di awal tahun baru Hijrah ini kita sama-sama berhijrah. Ya, dari mungkin di tahun kemarin kita masih banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Mari di tahun 1448 ini kita hijrah. Kita berusaha tinggalkan semua maksiat-maksiat itu. Kalau mungkin di tahun kemarin kita masih rada-rada malas beribadah, maka mari kita hijrah. Di tahun ini ya kita lebih bersemangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makna hijrah yang umum, hijrah dari kekufuran menuju keimanan, dari keburukan menuju kebaikan, dari maksiat menuju ketaatan. Ya, makanya banyak kita dengar istilah, dia ini baru hijrah. Artinya dia baru meninggalkan keburukan menuju kebaikan. Dan juga para jamaah yang muliakan, ya kita hendaknya kembali di tahun baru Hijrah ini untuk mengintrospeksi diri kita, ya kembali bermuhasabah, ya introspeksi diri. Karena orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia, orang yang berjaya adalah dia yang selalu mengintrospeksi diri, berusaha menjadikan hari esoknya lebih baik daripada kemarin. Ya, bulan berikutnya lebih baik daripada bulan kemarin, tahun berikutnya lebih baik daripada tahun kemarin. Itu tanda-tanda orang beruntung. Ya, makanya Al-Quran memerintahkan kita dengan hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya masing-masing dari kalian melihat
hari yang kemarin, hari yang sudah berlalu untuk kebaikannya di esok hari. Jadi ambil pelajaran dari hari sebelumnya untuk kebaikan kita di hari setelah. Jadikan hari setelah itu lebih baik daripada sebelumnya. Ya, begitu pula kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar dari umatku adalah orang yang selalu menghitung dirinya, mengintrospeksi diri, bermuhasabah, dan dia terus beramal untuk kebaikannya setelah wafat. Begitu pula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Hisablah, introspeksilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat. Begitu pula timbanglah diri kalian di dunia ini. Bukan timbang ya berat badan, maksudnya timbang amalan kita itu kayak apa. Ya, sebelum amal perbuatan kita akan ditimbang nanti di hari kiamat. Ini perintah dari Allah Azza wa Jalla, dari Nabi SAW, bahkan juga dari sahabat-sahabat yang mulia seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, para jemaah yang ulun muliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan ya pembahasan kita dari tafsir juz ammah. Itu kita akan lanjutkan pembahasan dari surah Al-Mutaffifin. Kita akan lanjut pada ayat yang ke-23. Jadi para jamaah yang belum melihatkan, sebagaimana kita sudah sampaikan pada pekan yang lalu, bahwasanya mulai dari ayat 22, ya dari ayat 22 di sana atau dalam surah Al-Mutaffifin ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang happy ending, ya. Itu akhir yang membahagiakan bagi orang-orang yang abrar, bagi orang-orang yang bertakwa, yang beriman, yang beramal soleh. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 22, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah, yang bertakwa kepadanya, yang beriman dan beramal soleh, lafi na'im, mereka akan berada dalam kenikmatan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat dengan bentuk nakirah. Kalau jamaah yang pernah belajar nahwu, isim itu ada namanya isim ma'rifah, ada namanya isim nakirah. Kalau isim nakirah itu dia umum. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman na'imin, orang-orang abrar itu berada dalam kenikmatan. Kenikmatan apa? Ya seluruh kenikmatan. Apapun kenikmatan. Bahkan dimanapun mereka berada, orang-orang abrar itu selalu berada di atas kenikmatan. Ya, ketika di dunia mereka berada di atas kenikmatan, walaupun nikmat di dunia ini lebih dominan pada ketenangan jiwa. Ya, kalau harta benda, tidak semua orang-orang beriman dikasih harta benda. Tapi kalau orang itu betul-betul beriman dan beramal soleh, ketenangan jiwa pasti dia akan dapatkan. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan man 'amila shalihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi barang siapa yang melakukan amal saleh, dia beriman, beramal saleh, baik dari laki-laki ataupun perempuan, kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik, ketenangan jiwa dan seterusnya. Begitu pula kenikmatan di kuburan. Ya, kuburan itu tidak keluar dari dua kondisi. Imma raudhatun min riyadil jannah
au hufratun min hufarin niran. Kondisi pertama, kuburan kita itu bisa jadi akan menjadi salah satu taman dari taman-taman surga, atau akan menjadi salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Itu semua kembali kepada pekerjaan kita, amal perbuatan kita di dunia ini. Maka orang-orang abrar di kuburan mereka akan mendapatkan nikmat yang luar biasa. Sudah kita sampaikan tadi tentang apalagi di akhirat. Nah di sini pada ayat yang ke-23, 24, 25, 26 ya sampai 28 Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan lebih detail ya bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan oleh orang-orang al-abrar tadi itu di akhirat. Pada ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "'Alal araiki yanzurun." Jadi innal abrara lafi na'im, 'alal araiki yanzurun. Sesungguhnya orang-orang abrar, orang-orang beriman dan beramal saleh, mereka berada di atas nikmat, bergelimang nikmat. 'Alal araiki yanzurun, di mana mereka nanti di surga mereka duduk di atas araik, ya di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan. Di sana mereka melihat. Nah, para jamaah yang muliakan, araik ya itu ya semacam ya kalau kita di dunia semacam apa namanya dipan atau ranjang ya atau semacam apa namanya tempat duduk permadani yang sangat indah dan tentunya sangat nyaman ya. Dan kita nggak bisa apa namanya menghayalkan bagaimana keindahan surga itu. Ya di dunia ada dipan, ada ranjang, ada permadani dan semacamnya. Tapi itu jauh ya, tidak ada apa-apanya dibanding apa namanya araik, dipan ranjang yang ada di surga. Yang di sana orang-orang abrar itu ya duduk atau berbaring. Karena memang surga itu seandainya kita hayalkan sesuatu yang paling indah, ya silakan hayalkan sesuatu yang paling indah. Maka surga itu lebih indah daripada apa yang kita hayalkan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang abrar, yang beriman dan bertakwa di surga sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam benak seseorang seperti apa kenikmatan surga itu yang Allah siapkan bagi orang-orang abrar, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, jadi silakan hayalkan sesuatu yang paling indah. Surga jauh lebih indah dari itu semua. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya penghuni surga itu akan berada di atas ranjang-ranjang ya sambil melihat. Apa yang mereka lihat? Ya, di sini tidak disebutkan objeknya. Kan Allah berfirman, "'Alal araiki yanzurun." Penghuni surga di atas ranjang-ranjang, dipan-dipan yang indah, yang penuh dengan hiasan dan seterusnya, mereka melihat. Allah tidak menyebutkan objek apa yang dilihat. Kata para ahli tafsir menunjukkan bahwasanya semua hal-hal yang apa namanya menjadikan pandangan mereka
Ya, semua hal-hal yang indah itu akan dilihat oleh penghuni surga di atas araikin. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek. Ya, menunjukkan semua hal dari pemandangan-pemandangan yang ada di surga itu. Menunjukkan betapa nikmatnya. Ya, kalau di dunia saja ya, misalnya seseorang pergi ke villa di puncak. Ya, di sana ada villa mewah, ada balkonnya, balkon kayak teras depannya. Ya, di sana ada tempat duduk dengan perhiasan-perhiasannya, permadani-permadaninya. Kemudian dari sana dia melihat pemandangan ya yang ada di puncak itu, dari lembah-lembah yang hijau, dari pegunungan dan seterusnya, angin yang sepoi-sepoi, suara burung yang luar biasa merdunya. Itu indahnya luar biasa. Itu baru di dunia. Ya, maka di surga jauh-jauh lebih nikmat dari itu semua. Ya, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Jauh lebih nikmat dari itu semua. Maka di sini penghuni surga yang turun, ya dia melihat semua hal-hal yang indah yang ada di surga. Dan sesuatu yang paling indah, yang paling agung yang dilihat oleh penghuni surga apa? Bahkan akan menjadi, dengan melihat itu akan menjadikan mereka lupa dengan kenikmatan surga itu sendiri. Apa itu? Pernah kita sampaikan, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu kenikmatan yang luar biasa. Sampai dikatakan menjadikan penghuni surga lupa dengan nikmatnya surga itu. Saking nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya itu termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memang ada sebagian kaum muslimin mengingkarinya. Ya. Tapi para ulama mengatakan melihat wajah Allah Azza wa Jalla itu dalil-dalilnya mutawatir, sangat banyak dalil sehingga tidak bisa dibantah. Ya, maka mereka yang tidak meyakini penghuni surga akan bisa melihat wajah Allah, ya mudah-mudahan mereka bujuran tidak bisa melihat sesuai dengan ya pengingkaran mereka di dunia ini. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini betul di dunia ya mustahil seorang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di akhirat khususnya di surga maka ya penghuni surga akan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu adalah nikmat yang paling besar yang mereka rasakan. Bahkan juga ya para jamaah yang belum melihatkan penghuni surga itu supaya mereka lebih bersyukur, supaya mereka lebih senang lagi. Ya, mereka bahkan bisa melihat kawannya atau bisa melihat penghuni neraka. Sehingga dengan melihat penghuni neraka disiksa, diazab, mereka makin merasa senang, makin bersyukur diselamatkan dari api neraka itu. Ya, maka terjadi percakapan-percakapan antara penghuni surga dan neraka. Ya, maka disebutkan dalam surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala qailun minhum inni kana li qarin. Dikala ada seorang dari penghuni surga mengatakan, dahulu aku memiliki seorang kawan, seorang teman. Ya, bahkan teman dekat. Yaqulu wa innaka laminal musaddiqin. Kemudian kawanku itu, kata penghuni surga ini, kawanku itu dahulu mengatakan kepadaku di dunia, a innaka laminal musaddiqin. Apakah engkau ini termasuk dari orang-orang yang membenarkan hari kiamat itu? Ya. Kemudian apa? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
Maka si penghuni surga ini pun dia melihat ya penghuni neraka, sekalinya kawannya itu ada sedang diazab di tengah-tengah neraka itu. Maka dia pun mengatakan kepada kawannya itu yang dia lihat di neraka itu, qalat Allah in kitta la turdin, kata dia, demi Allah engkau dahulu itu hampir menyesatkanku dengan ucapan-ucapanmu itu. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Kalau seandainya bukan karena nikmat Allah, bukan karena hidayah dari Allah, bukan karena karunia Allah, niscaya aku akan bersamamu di api neraka. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari ya ucapan-ucapanmu yang menyesatkan itu. Nah ini. Jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi ya di ayat 23 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya penghuni surga akan berada di atas ranjang-ranjang, di atas dipan-dipan yang indah. Di sana mereka akan menyaksikan ya segala sesuatu yang indah di mata mereka. Ya, dan yang paling besar dari apa yang mereka lihat adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim, engkau akan lihat, engkau akan ketahui, engkau akan saksikan pada wajah-wajah penghuni surga itu, nadrah, itu berseri-seri, bersinar wajah penghuni surga. Kenapa? Naim, dikarenakan nikmat yang mereka dapatkan di surga itu. Ya, sehingga menjadikan wajah-wajah penghuni surga itu bersinar, berseri-seri. Para ulama menyebutkan di sini bukan berarti yang bersinar itu cuma wajahnya. Ya. Disebut wajah itu sebagai wakil dari anggota tubuh yang lainnya. Karena kita kalau berjumpa dengan orang yang kita lihat pertama kali wajahnya. Ya, jadi disebut sebagian tapi yang diinginkan seluruhnya. Kata para ulama. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah penghuni surga itu ya seluruh tubuhnya, awaknya, khususnya wajahnya itu nanti akan bersinar, akan berseri-seri. Kenapa? Karena sebab naim. Ya, karena banyaknya nikmat yang mereka dapatkan. Karena sempurnanya kenikmatan surga yang mereka dapati. Dan juga karena kekalnya kenikmatan di surga itu. Terkhusus tatkala mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi yang pertama pakai dhad, nadhirah. Yang kedua pakai dha, nadhirah. Jadi wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari di mana wajah-wajah penghuni surga itu berseri-seri, bersinar. Ila rabbiha nadhirah. Itu tatkala mereka melihat Tuhan mereka. Dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Jadi bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini, berbuat amal saleh, bagi mereka al-husna itu surga, wa ziyadah dan tambahan. Ya, kemudian apa yang dimaksud dengan tambahan ini? Maka disebutkan, ditafsirkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
idza dakhala ahlul jannatil jannata, tatkala penghuni surga sudah masuk surga, maka di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, turidu syai'an azidukum, maukah kalian sesuatu yang aku akan tambahkan bagi kalian selain dari nikmat surga itu? Maka penghuni surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, apa yang kami dapatkan, apa yang kami nikmati sekarang sudah cukup ya Allah. Bukankah Engkau sudah memutihkan ya wajah-wajah kami, menjadikan wajah-wajah kami bersinar? Bukankah Engkau sudah masukkan kami ke dalam surga ya Allah? Bukankah Engkau sudah selamatkan kami dari api neraka? Apalagi nikmat yang lebih dari itu ya Allah. Maka ya fayakshiful hijab, di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tirai, membuka penutup penghalang antara Allah dengan penghuni surga itu. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Dan sungguh tidak ada sesuatu yang paling nikmat yang dirasakan oleh penghuni surga selain dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Bahwasanya Anda akan melihat, Anda akan mengetahui, menyaksikan dari wajah-wajah penghuni surga itu berseri-seri, bersinar karena kenikmatan yang mereka dapati di akhirat. Kenikmatan yang banyak, yang sempurna dan kekal abadi, tidak ada ujungnya. Dan tentunya kenikmatan ini mereka dapatkan bukan gratis begitu saja. Ya, mereka mendapatkan semua itu ya karena usaha mereka di dunia ini. Ya, maka disebutkan di dunia seorang yang banyak beribadah, seorang yang banyak melakukan amal soleh, itu pun nanti Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan ada efek dari ibadahnya itu untuk wajahnya. Ya, sebelum nanti dijadikan bersinar di surga, ketika dimasukkan ke dalam surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fath, "Tarahum ruk'an sujada, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Yang artinya, kalian melihat orang-orang yang beriman itu mereka rukuk dan sujud di dunia ini. Mereka melakukan amal soleh, berjuang di dunia ini. Ya, memperbanyak ketaatan mereka rukuk sujud. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, di mana dengannya mereka mengharapkan karunia dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maka engkau akan lihat ciri-ciri mereka, di wajah mereka itu ada tanda-tanda sujud mereka. Ya. Begitu pula dalam hadis Nabi SAW, ya, disebutkan nanti umatnya Rasulullah SAW itu, khususnya mereka yang rajin berwudu, itu akan ada ghurran muhajjalin. Ya, akan ada tanda di wajah-wajah mereka. Ya, sebelum mereka masuk surga sudah ada tanda-tanda wajah yang bersinar itu. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang sahih, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku nanti akan dipanggil di hari kiamat dalam kondisi di wajah mereka itu ada tanda, ya, bekas mereka dahulu berwudu di dunia. Ya, nah ini. Dan juga para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sebagian ahli tafsir, ya, sebagian para ulama tafsir
mengambil faedah dari ayat 24 ini. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ya, engkau akan lihat pada wajah-wajah penghuni surga itu berseri-seri, ya, dikarenakan nikmat yang mereka rasakan di surga. Kata sebagian ulama tafsir, ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwasanya termasuk sesuatu yang dianjurkan kepada kita di dunia ini. Kalau kita mendapatkan nikmat, itu tampakkan raut wajah bahagia, gitu. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat di dunia ini, sebagaimana penghuni surga ketika dapat nikmat wajah mereka bercahaya, bersinar, berseri-seri. Kata sebagian ulama tafsir, begitu pula kita seharusnya di dunia ini ketika dapat nikmat tampakkan raut wajah senang, ya, bergembira, begitu. Wajah yang berseri-seri. Ya, jangan dikasih nikmat oleh Allah Azza wa Jalla tetap manyun, tetap, ya, kelihatan nggak ada bahagianya sama sekali. Ya, maka disebutkan dalam Al-Quran apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kaitan dengan nikmat Tuhan, maka tampakkanlah. Ya, minimal dengan raut wajah yang berseri-seri, tampak senang, tampak bahagia auranya, begitu. Ya, mengambil faedah dari ini. Dan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ketika dikasih nikmat dia tampakkan. Bahkan bukan hanya dalam wajah saja. Dalam penampilan juga kita dianjurkan. Maka disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan derajat yang hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala 'abdihi." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang melihat ada bekas nikmatnya pada hambanya. Ya, Allah itu senang ketika kita dapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla, kita tampakkan. Ya, mulai dari wajah kita terlihat senang, begitu pula penampilan kita tampakkan. Tentunya, ya, asal jangan sampai sombong, gitu. Sombong haram, gak boleh. Tampakkan, ini perintah. Ya, Allah Subhanahu wa taala senang melihat hambanya seperti itu. Jangan sampai udah dikasih rezeki yang melimpah misalnya. Ya, ianya wajahnya cemberut terus, manyun terus. Enggak ada bahagia sama sekali. Ya. Padahal dikasih duit, dikasih harta benda melimpah, tapi dia pakai, ya, sengaja pakai baju yang compang-camping, nggak ada rapinya sama sekali. Itu nggak benar kayak gitu. Ya, kecuali kalau memang orangnya memang seperti apa namanya, nggak punya apa-apa sehingga bajunya yang cuma itu nggak masalah. Tapi ini sudah dikasih nikmat, ya dia nggak nikmati. Ya, nggak pas seperti itu. Makanya disebutkan dalam sebuah riwayat ada seorang sahabat yang bernama Malik bin Nablah. Beliau mengatakan, "Ataitu Rasulullah SAW." Aku pernah mendatangi Nabi SAW dalam kondisi bajuku itu apa namanya, acak-acakan lah, kusut compang-camping gitu. Kemudian kata Nabi SAW, "Wahai Malik, halaka min mal?" Engkau ini punya harta enggak? Jadi Nabi nanya dulu juga. Ya, Nabi nanya dulu, engkau ini, ya, punya harta enggak? Oh, kata dia, iya ya Rasulullah. Apa harta yang Allah berikan kepadamu? Kata dia, min kullin, dari semua harta aku punya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataka Allahu malan falyura alaika." Kata Nabi SAW, "Wahai Malik bin Nablah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu nikmat, hendaknya, ya, engkau perlihatkan, engkau tampakkan nikmat itu. Allah kasih engkau nikmat yang
yang luar biasa, harta yang banyak. Ya tampakkan, jangan kemudian kau berpenampilan compang-camping seperti itu. Gitu. Ya. Jadi ini faidah yang bisa kita simpulkan juga dari ayat yang ke-24. Jadi sebagaimana penghuni surga, ya mereka dari wajah-wajah mereka tampak nikmat-nikmat surga yang mereka rasakan sehingga menjadikan wajah mereka berseri-seri, bersinar. Begitu pula kita di dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, maka tampakkan. Ya, tapi dengan syarat tadi jangan sampai sombong begitu. Ya. Nah, itu dia ayat yang ke-24. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada ayat yang ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusqawna min rahiqin makhtum. Ya, tentunya ketika seorang berada di satu tempat, dia duduk bisa di permadani. Ya, duduk di permadani, duduk di tempat yang indah, di pemandangan yang indah, akan kurang sempurna kalau di sana tidak ada makanan-makanan dan minuman-minuman. Nah, maka di ayat ke-25 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghuni surga tadi ketika mereka bergelimang nikmat, mereka duduk di atas dipan-dipan ranjang-ranjang yang luar biasa indahnya. Ya, yang tentunya tidak bisa kita bayangkan bagaimana bentuknya. Ya. Di sana mereka juga dihidangkan makanan-makanan dan minuman-minuman. Jadi sambil memandang keindahan-keindahan penghuni surga, juga dihidangkan di sana makanan dan minuman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang salah satu minuman penghuni surga. Ya, dari sekian minuman-minuman yang ada, Allah berfirman, yusqawna min rahiqin makhtum. Bahwasanya penghuni surga itu akan dituangkan untuk mereka min rahiqin makhtum. Jadi mereka diberi minum, dituangkan minuman min rahiq, dari khamar surga. Rahiq itu khamar dari surga. Makhtum, yang disegel. Ya, yang disegel. Nah, kita akan bahas per kalimatnya atau perkatanya, ya. Perkatanya. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusqawna. Yusqawna di sini artinya diberi minum, dituangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yashrabuna, mereka minum. Tapi Allah memilih kata yusqawna, dikasih minum, dituangkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan penghuni surga itu dilayani. Jadi mereka enggak uyu-uyu ngambil sana, ngambil kayak kita di dunia. Ingin minum, ngambil ke kulkas, ngambil ke galon. Enggak. Penghuni surga itu yusqaun, dituangkan. Setiap kali hendak minum, dituangkan. Oleh siapa? Oleh pelayan-pelayan di surga. Apakah di surga ada pelayan-pelayannya? Iya. Dari mana kita tahu? Dari dalil-dalil yang ada. Ya, disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Pertama dalam surah Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Jadi mereka penghuni surga itu akan keliling pelayan-pelayan yang siap untuk melayani mereka penghuni surga.
Itu dari kalangan wildanun mukhalladun, anak-anak muda yang gagah, yang ganteng, yang gantengnya mereka itu abadi. Ya, bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Mereka keliling, yatuf itu keliling. Ya, dengan membawa gelas-gelas, membawa ya ceret-ceret, ya semacam piala-piala itu, ya yang dibawa dari air dari surga, yang mata air surga. Sudah masuk Isya, insyaallah kita akan bahas ulang ayat 25 ini pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.